Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ramadhani dengan NIM L0112410699. Adapun materi yang saya akan bawakan mengenai kimia air laut di zona estuari perpaduan air laut dan air tawar. Adapun sebagai pendahuluan, zona estuari merupakan wilayah peralihan antara air laut dan air tawar yang memiliki karakteristik kimia yang sangat dinamis. Perpaduan kedua jenis air ini menghasilkan gradien salinitas, pH, dan konsentrasi ion yang unik, menjadikan estuari sebagai laboratorium alami dalam studi kimia perairan. Komposisi ion seperti natrium, klorida, kalsium, magnesium, dan dikarbonat mengalami perubahan signifikan akibat proses pencampuran dan aktivitas biogeokimia yang intensif. Selain itu, faktor fisik seperti suhu, curah hujan, dan air turut mempengaruhi keseimbangan kimia estuari. Selanjutnya, tipe-tipe estuaria berdasarkan pencampuran. Yang pertama, saltwater estuary terjadi ketika debit air tawarnya tinggi dan dominan sehingga air laut membentuk baji garam yang masuk di bawah air tawar. Selanjutnya, partially mixed estuary. Terdapat campuran vertikal sebagai akibat kekuatan pasang surut dan debit air tawar yang relatif seimbang. Yang ketiga, well mixed estuary. Ditandai oleh pencampuran vertikal penuh akibat dominasi energi pasang surut yang kuat. Pemahaman mengenai tipe-tipe estuari ini penting karena masing-masing memiliki karakteristik fisik dan ekologi yang berbeda-beda. Adapun faktor yang mempengaruhi tingkat pencampuran air laut dan air tawar di estuaria antara lain yang pertama debit air tawar. Debit air tawar. Semakin tinggi debit air sungai, semakin dominan air tawar dalam sistem estuaria. Fluktuasi musiman seperti musim hujan dan kemarau dapat mengubah struktur stratifikasi estuaria secara signifikan, menurut Rahmadani et al. 2020. Selanjutnya, yang kedua, energi pasang surut. Pasang surut memicu pencampuran vertikal dan sirkulasi estuarin yang memengaruhi distribusi salinitas. Yang ketiga, topografi dasar perairan. Kedalaman dan bentuk dasar laut berpengaruh besar terhadap pola aliran dan pencampuran. Adapun yang keempat, angin dan gelombang. Selain pasang surut, angin permukaan juga berperan dalam memperkuat pencampuran di permukaan air. Baik, selanjutnya pola pencampuran air laut dan air tawar. Berdasarkan kajian literatur dan hasil studi lapangan yang dilakukan di berbagai estuaria di Indonesia, ditemukan bahwa pola pencampuran air laut dan air tawar sangat dipengaruhi oleh variasi debit sungai dan dinamika pasang surut. Di estuaria Mahakam, misalnya, pola pencampuran menunjukkan karakteristik partially mixed pada musim kemarau, sedangkan saat musim hujan, sistem berubah menjadi saltwater akibat dominasi debit sungai. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan musiman sangat mempengaruhi struktur fisik estuaria, terutama stratifikasi salinitas. Selanjutnya, distribusi salinitas dan struktur vertikal. Distribusi vertikal salinitas menunjukkan perbedaan yang signifikan antara lapisan permukaan dan dasar. Penelitian oleh Wijayanti dan Kunarso 2020 di estuaria Pekalongan menunjukkan adanya gradasi salinitas yang tajam pada kondisi air tenang. Ini menandakan stratifikasi kuat. Namun, ketika energi pasang surut meningkat, terjadi pencampuran vertikal yang memengaruhi perbedaan salinitas antar lapisan. Selanjutnya, peran topografi dan morfologi estuaria. Struktur dasar estuaria yang bervariasi seperti keberadaan palung, dataran lumpur, dan kanal sempit berpengaruh besar terhadap sirkulasi air dan pencampuran. Di Jakarta, by Estuary Simbolon et al. Menemukan bahwa sedimentasi akibat reklamasi dan pembangunan pelabuhan mengubah morfologi dasar sehingga memperlambat pencampuran air dan menyebabkan akumulasi air asin di bagian hilir. Topografi yang tidak rata dapat menimbulkan arus balik atau return flow yang memperkuat stratifikasi. Adapun implikasi terhadap ekosistem dan keanekaragaman hayati. Kondisi pencampuran yang
yang optimal menghasilkan distribusi nutrien dan oksigen yang merata, mendukung produktivitas primer, dan menciptakan habitat yang layak untuk berbagai spesies ikan dan plankton. Sebaliknya, pencampuran yang terganggu menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem seperti zona hipoksia di lapisan dasar yang mengancam kehidupan biota. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang telah saya paparkan, zona estuari merupakan sistem perairan yang sangat dinamis akibat pencampuran antara air laut dan air tawar yang berbeda karakteristik fisika dan kimianya. Ini menunjukkan bahwa perpaduan kedua massa air tersebut menciptakan gradien salinitas, pH, dan komposisi ion seperti natrium, klorida, magnesium, kalsium, dan bikarbonat yang berubah secara signifikan sepanjang wilayah estuari. Proses pencampuran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain debit air sungai, energi pasang surut, morfologi dasar perairan, serta kondisi meteorologi lokal seperti curah hujan dan angin. Baik, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.